bawa ke sana, dan sana tuh ada om-om yang tunggu nanti sana. Itu begitu sampai sana nanti sudah ada tuh. Itu Bawa SD di Banda Aceh ini, Pak? Waduh, Pak. Rasa semua. Itu lebih baik penggunaan sabu daripada ganjanya. Karena Tiap narkoba itu kan ada fungsinya, nggak semua itu sama gitu kan. Yang paling enak yang mana itu? Yang paling baik, terima kasih sekali. Ini kami senang sekali Pak Nasir dan Bang Herdi bersedia hadir untuk menghadirkan pecandu, mantan pecandu ya. Sorry kalau misal bahasa saya kurang tepat ya, karena ini mungkin pertama kali kami menghadirkan pecandu di dalam podcast ini ya. Sebelumnya mungkin sudah pernah hadir, tapi pengamat biasanya. Pengamat. Nah, pengamat ini kan tidak terlibat langsung. Ini memang ada pihak-pihak yang terlibat langsung. Ya. Ini penikmat. Mantan penikmat. Praktisi. Ya, praktisi ya. Baik, saya mulai aja dari Herdi ya. Herdi yang sekarang sudah pulih ya. alhamdulillah sudah. Sudah selesai dari kecanduannya ya. Iya. Dulu apa nih dengan narkoba jenis apa? Saya dulu sempat juga pakai sabu-sabu, Pak, ganja, ekstasi juga pernah. Nah, putau juga, cuman nggak berlanjut ya. Nah, Oh gitu ya. Ini mungkin sebelum kita ngobrol dengan yayasan, saya pingin menggali lebih dalam nih. ya Oke, mulai ya. bisa. Biar jadi pelajaran lah untuk penonton Sago TV kan. Nah selama di rumah di yayasan ya, yayasan apa Pak kok disebut KAIS ya? Asana Aceh. KAIS Asana Aceh. Itu yang bagian terberat dari rehabilitasi itu apa yang dirasakan? Yang terberatnya itu apa? bagian yang terberat. Nah, ketika kita berpisah dengan keluarga. Nah, di satu sisi itu kan. Karena sebelumnya waktu kita masih di luar, mana pernah terpikir kita apa itu keluarga kan. Jadi setelah kita direhab, kita jadi melamun. Di dalam rehab itu? Iya, dalam rehab kita baru berpikir untuk keluarga. Oh, dengan perbuatan saya seperti ini, ternyata banyak orang yang sudah saya buat sedih, buat kecewa. Timbullah pikiran-pikiran seperti itu. Nah, ada untungnya juga sih saya dimasuk di rehab, Pak, gitu. Untungnya ya kita bisa berpikir lebih jauh tentang keluarga. Nah, dalam segi ada orang yang berpikir mungkin keluarga aku kok kayak gini, kok jahat sama aku, kenapa aku dibawa ke rehab. Herdi sendiri dimasukkan oleh keluarga ke situ. Iya, dimasukin ke keluarga. Kenapa? Tapi saya berpikir lebih jauh. Keluarga masih sayang kepada saya, ingin saya pulih. Nah, walaupun berat yang harus saya hadapin, tetapi itu jalannya, Pak. Untuk bagi orang yang sudah kecanduan, memang itu jalannya. Salah satunya memang rehab. Ya. Nah, karena rehab ini banyak pelajaran yang kita dapatkan. Satu, bimbingan konseling. Nah kan, bimbingan konseling, terus dalam agama juga kita ada di situ. Nah, spiritual kita kepada Tuhan, nah juga ada di situ. Karena pecandu ini, Pak, pada dasarnya dia tidak gimana ya, acuh nggak acuh gitu. Mau dibilang ini nggak, dengan cara penyampaian yang nggak pas sama dia nggak mau nerima gitu. Tetapi ada konselor pendamping dari rehabilitasi tersebut mampu dia memahami pecandu tadi, bagaimana penyampaiannya ke dia gitu, sehingga si anak tersebut bisa memahami. Nah, dalam arti kata nasihat, larangan. Ini sepertinya terdengarnya mudah nih ya. mudah dengar untuk ngejalaninya ya. Nah, itulah saya belum melihat susahnya di mana. Ya artinya berpisah dengan keluarga, saya rasa banyak dari kita berpisah sama keluarga ya. Hendy sendiri kan tadi katanya berasal dari Tamiang. Tapi Makassar. Sekolah saya di sana. Oh, sekolahnya di sana. Artinya memang waktu sekolah di sana aja kan sudah berpisah kan? Enggak, dekat sama ayah di sana, Pak. Oh, ayahnya tugas di sana. Oke. Ikut keluarga. Iya. Oh ya, tugas di sana. Iya. Oke. Terus dari Tamiang dikirim ke Yayasan KAIS. Atau dari Makassar dikirim ke sini? Dari Tamiang, Pak. Dari Tamiang. Nah, tuh di hari-hari pertama di rumah rehabilitasi KAIS ini bagaimana? Rasanya tuh ada perasaan-perasaan tertentu, bagaimana mengatasi kecanduan. Kan hari pertama, kedua, ketiga itu kan masa-masa yang berat katanya. Ya, rasanya Kalau sekedar cuma kangen keluarga itu kayak terlalu biasa begitu. Apalagi malah kalau itu kan begitu masuk itu dalam ruang isolasi. Nah, Kan di ruang isolasi itu mungkin pola pikir
Bagaimana itu? Pak? Coba diceritakan. Terpukul Pak, maksudnya terpukul itu gimana ya, kita tadi yang berada di luar kan bebas, tiba-tiba dikurung dalam kamar Sel. dalam kamar yang nggak detox istilahnya. Itu kan kacau pikiran itu. Ini kerjaan gimana, ini hubungan dengan orang terdekat gimana kan, sampai ke situlah Pak. Ada kepinginan lagi apa gitu di situ? Iya, mana kita kepikiran ke situ lagi Pak. Kalau udah Tapi dalam kan itu masih kecanduan saat itu. masih. Nah, yang saya rasakan untuk di tubuh saya ya sakit, pasti sakit Pak. Itu sakit sekali memang. Nah, itu nggak bisa saya jelaskan sakitnya itu gimana kan. Nah, Setelah itu setelah saya pulih dari sakau 1 minggu saya ya itulah tidur aja kerjanya Pak, mana tahu di kita ruangan itu ya? di ruangan itu karena efek dari pemakaian sebelumnya kan. Artinya maksud saya gini, di ruangan itu Herding tidak melakukan apapun. Tidak melakukan apapun. Tidak melakukan apapun. Tidak Maksudnya nggak melakukan ada apapun. membaca gitu. Tidak ada. Tidak ada bimbingan. Merenung aja. Tidak, itu hanya merenung. Nanti kalau jam-jam makan baru diantar makanan. Iya, benar Pak. Yang terbayang waktu merenung wajah orang tua. Wajah orang tua. Dulu nggak pernah terbayang. Dulu nggak pernah terbayang sama Macam sekali mana nggak susah pernah cari terbayang. duit orang tua gitu. Iya. Nggak ada ini ya, apa mengamuk-mengamuk itu. Ada sebagian Sorry, maaf. Terdengarnya masih terlalu mudah bagi saya. gini Pak, ada versi orang itu juga mengamuk juga nggak terima, berontak kan, kenapa gitu ada. Tetapi ini kan saya cerita di versi Oke, saya versi gitu kan. jadi, Nah, versi oke. saya seperti itu. Ada sebagian dari mereka yang tidak menerima, bahkan konselor pun sampai diajak berantem, diajak ini kan begitu. Jadi ini termasuk yang baik-baiknya Pak ya. Jadi memang sebenarnya itu bervariasi mereka Oke, itu, bervariasi. tergantung pada orangnya. Iya, iya. Kadang-kadang ada orang yang memang dia sudah memang kecanduan betul. Begitu dia dimasukkan ke rehab, itu malah dimasuk dalam ruang detok itu ngamuk dia tuh. Ngamuk. Teriak-teriak gitu. Teriak-teriak, malah ada yang tuh dia antuk-antuk diri dia tuh. Itu cara menghandle situasi lain gitu. Nah, itu nanti datang konselornya nanti. Ini kan mereka ini kalau sudah dalam ruang isolasi itu di detok istilahnya itu sudah dipantau 24 jam itu. 24 jam dipantau terus. Kalau memang ada kelainan, terus konselornya, pembimbingnya itu nanti akan naik, lalu diredam, nanti diawasi, dinasehatin, terus diarah-arahkan lah, diberikan bimbingan-bimbingan kan. Berarti Tapi ada juga nanti begitu belakangan itu ngamuk juga, ada yang seperti itu. Nah, banyak variasi ya. nah, bervariasi. Ini kebetulan yang kita hadirkan di sini ini memang yang Yang solehnya. tidak seperti itu. Pecandunya soalnya. Kak, ini mungkin bisa ceritakan sedikit pertama kali kena itu Itu bagaimana yang penting, dan ya. apa latar belakangnya. Kalau bisa terkipung ke situ. Kalau di TV sering dibilang gini, awalnya coba-coba, terus ketagihan. Apa seperti itu juga polanya? Enggak. Saya circle saya waktu itu memang teman-teman saya banyak menggunakan itu. Itu Jadi- SMA. Ya, waktu saya duduk di SMA itu masih itu, Pak. Nah, jadi ketika saya melihat teman saya itu, ya gimana ya? Kok bisa dengan cara seperti itu bisa menimbulkan asap atau cara ngejelasinnya gimana? Mereka menggunakan, tetapi selama mereka menggunakan itu mereka fly gitu. Fly. Nah, Terbang ya. ya, fly. Kita pun kelihatannya asik gitu kan. Nah, cobalah dulu Oh, kita kan. yang melihatnya asik lihat mereka. Ya. Cobalah dulu nih. Karena mungkin kelihatan apa ya? Mereka tuh kelihatannya lebih relax gitu ya, lebih Iya, santai, lebih relax. bicara Berarti lebih dari- lancar. Gitu. Dari lingkungan teman. Iya, tergantung. Seolah-olah dunia sudah bersama ya. Iya, tergantung jenis narkoba apa yang kita gunakan. Semua setiap narkoba itu kan ada fungsinya, nggak semua itu sama gitu kan. Yang paling enak yang mana itu? Yang paling Biasanya paling enak yang paling mahal. Apa? Sabu-sabu apa ganja? yang paling enak ekstasi lah bisa dibilang, Pak. Ekstasi. Karena bukan, bawaannya bukan misalnya ekstasi itu kampungan. bukan ya. Orang ke diskotik itu Ekstasi ya. ekstasi. Oh, yang kampungan ini mungkin ganja. Ganja untuk level rendahan. Nah, itu enggak lagi zamannya nah. Kemudian berapa lama? Saya lama, Pak, dari 2000 selesai kelas 3 SMA 2014 sampai 2022, Pak. Lalu untuk mengkonsumsi kan butuh dana untuk membeli dari mana Dari uangnya? mana itu? Jajan dari orang tua. Awalnya iya kan.
habisin harta orang tua lah, apalagi ya kan, olah sana, olah keluarga, olah sini untuk mendapatkan uang untuk membeli barang tersebut. Saya pelorotin cewek saya pelorotin ini semua orang, sampai saya gadai motor, gadai barang-barang. Jadi dari segi marketing berkembang lah ya. Iya, dari segi marketing untuk ada aja jalannya itu Pak. Nah, kalau bekerja juga kerja sih, cuman habisnya ke situ, ke judi. Dia biasanya kalau sudah pakai narkoba itu sudah ada Jatuhnya ke judi. kejahatan lain ya. Iya. Judi ya. Kapan ketahuan sama orang tua bahwa sudah mengkonsumsi ini? Ketahuannya sama orang tua Setelah berapa tahun mengkonsumsi? setelah 7 tahun mengkonsumsi Iya. Pak. Iya, Tahun lamanya. lama. Karena Berarti cukup pinter ya Karena Herdi menyembunyikan. orang tua saya kan ada di Malaysia jauh Pak gitu. Saya tinggal sama nenek di rumah. Nah, di Kuala Simpang itu. Nah, jadi ya palingan kenakalan remaja kan, minum-minum alkohol atau ini segala macam kan. Nah, nggak sampai kepikir ke narkoba. Jadi ada salah satu keluarga saya, bude saya bilangnya bude. Dia kan punya pergaulan sangat luas. Jadi dia coba sharing-sharing ke yang lain-lain. Ini anak saya kenapa seperti ini kelakuannya, kok uang nggak pernah cukup begini. Nah, jadi itulah dapatlah jalannya rehab. Dan ada juga keluarga dari Bernun. Bawalah saya ke rehab KAIS, Yayasan Asana Aceh. Itu tanpa ada pemberitahuan sebelumnya dulu itu Pak. Saya diajak, nggak pernah ke Banda Aceh sebelumnya kan. Nah, jadi saya diajak ke Nggak Banda. dibilang mau ke sini? Nggak dibilang. Di sana juga saya masih kerja kan. Ayo jalan-jalan ke Banda Aceh, ke Masjid Baitur Rahman kita. Ayolah, saya pikir karena saya belum pernah ke sana juga kan. Tetapi tidak, saya dibawa ke IPWL yayasan tersebut. Nah, Nggak terkejut, nggak marah. iya terkejut. Mau marah mau gimana, marah lagi dibilang Pak. Kan kebebasan terampas, Iya. hobi juga terampas. Nah, iya memang benar. Ya, Apalagi termasuk pecandu senior nih udah 7 tahun lama. Kan tentu nggak dalam bayangan saya nggak semudah itulah gitu. nggak tahu udah pernah dengar juga sih rehabilitasi itu apa fungsinya, apa gitu kan. Nah, ketika saya diterima, saya tanya ini tempat apa rehabilitasi. Oh ya sudah masuk ke kepala saya gitu kan. Sebelumnya saya sudah sempat berpikir untuk berhenti menggunakannya Pak, tetapi saya tidak tahu gimana caranya. Nggak tahu ya. Caranya tidak tahu saya Pak. Orang bisa bilang niat dengan niat semua itu beres. Tidak segampang itu Pak. Saya pernah menggunakan dengan niat untuk berhenti, bertahan tidak lama, hanya 6 bulan. 6 bulan. Oh, sudah sempat berhenti ya. Sudah sempat. Bahkan saya bekerja di pesantren lagi. Nah, dengan lingkungan yang paling aman, jauh dari semua teman-teman yang itulah Pak kan. Iya. Nah, terus kenapa kembali lagi? Nah, kembali lagi aduh capek nih kerja nih, tiap hari kerja, cobalah 2 kali 3 kali biar enak badan kan. Ternyata lepas kontrol. Lalu untuk mendapatkan tuh udah ada calonnya berarti untuk Udah tinggal hubungin teman-teman lama Pak. Gampang banget itu kalau untuk itu kan. Nah, Kalau kita mau bisa juga nanti Pak, tinggal. Masih ada jaringan. Kalau kita yang cari nggak tahu kita kemana. nah, Oh, ada lah. Selama di pusat rehabilitasi ada dikunjungi oleh orang tua juga. ada Pak, ada. Kenapa saya bertahan di KAIS ini walaupun saya sudah selesai program saya Pak? Pertama, saya diberi kepercayaan oleh Pak Nasir dengan itu konselor saya, pendamping saya Pak. Nah, untuk belajar di KAIS agar bisa mendapatkan ilmu tentang adiksi lebih jauh. Oke. Kan begitu Pak. Nah, jadi di sisi lain fasilitas saya dikembalikan, tetapi ada peraturan yang tidak harus saya langgar. Contohnya, saya dikasih motor, oh bang kamu pulang gini harus ada di yayasan. Nah, kalau kita pemikirannya orang yang sempit Pak, pasti ini kok diatur-atur kayak ini sementara saya sudah gede, saya sudah ini. Nah, tetapi malah tidak, sebaliknya ke saya itu malah sangat penting buat saya Pak. Karena apa? Karena kalau tidak digituin saya Pak, itu udah brainless terus itu Pak. Nah, Digituin tuh maksudnya diapain tuh? dengan aturan yang Ketat gitu. ketat tapi dalam arti kata bebas, cuman ada jam-jamnya Pak. Nah, ada jam-jamnya kan. Dengan
segi uang lagi saya diberi bayaran juga, tetapi uang itu tidak saya yang pegang. Ada bendaharanya. Untuk apa? Ya untuk kapan saya mau, saya bisa mengambilnya. Dengan cara seperti itu pelan-pelan mindset saya kembali, Pak. Nah, karena apa? Karena saya tidak tahu kapan diri saya ini down. Kapan diri saya ini merasa kadang ada di mana momen aduh capek kali, aduh lemah kali. Frustasi lah kita bilang, Pak. Teringat barang-barang haram itu, teringat itu. Kalau ada uang di kantong setika di malam itu mungkin saya sudah bablas. Terus ya. Nah, Tapi kan bisa transfer sekarang. ya itu udah memang itu udah lain. Kalau bisa, tapi itulah di awal langkah dasarnya, Pak, gitu. Oke, gini, saya pingin dengar cerita lah saat masa masih jadi pecandu kan. Oke. Seberapa menjengkelkannya Herdi bagi keluarga? Waduh, Pak. Semua menjengkel kali lah, Pak. Semua kata-kata itu udah keluar semua untuk saya. Pukulan, Mike Tyson atau kayak mana itu Dari keluar orang semua tua. itu, Pak. Ya. Ya. Nah, Benda apa yang di rumah yang udah pernah dijual? kalau ngejual benda di rumah palingan barang yang udah kasih Honda gitu kan, Honda yang udah saya dikasih ke saya jual. Kalau untuk TV atau tabung gas atau apa belum itu, Pak. Belum itu, Pak. Itu aduh belum sampai ke situ. Jual beras apa ini belum sampai ke situ, Pak. Itu sangat menjengkelkan lah ya. Ya. Bahkan pernah saya berkunjung ke rumah saudara kan, itu begitu saya datang itu udah kunci pintu, itu udah Nggak dianggap lagi keluarga. bukan maksudnya di mana tempat barang-barang yang ada harganya itu udah udah dipindahin gitu, Pak. Itu sempat itu, Pak. Nah, iya. Di gondol mungkin. Iya. Berarti oke, udah di rumah rehabilitasi, pertama masuk sel isolasi ya untuk menjalani detok selama berapa minggu tadi? 2 minggu ya? Detoknya seminggu. Minimal seminggu, maksimal 14 hari. Herdi sendiri berapa seminggu? Seminggu, Pak. Seminggu. Nah, setelah seminggu itu apa yang dijalani di rumah rehab itu? Bergabung dengan teman-teman lain di lantai 1 kan, Pak. Nah, sama residen yang lain. Karena kan program di dalam itu dia konsepnya kelompok. Setiap apa-apa berkelompok itu, Pak. Maupun itu sholat, maupun itu kita morning meeting atau seminar konselor, psikolog, kelompok, Pak, gitu. Kecuali dengan konseling individu ya itu. Oh, ada pengajian juga berarti. Ada itu karena yayasan itu mengarahnya ke religi, Pak. Spiritual. Ya. Bahkan saya untuk azan pun nggak pernah seumur hidup saya azan, sampai di situ saya azan, Pak. Itulah hikmah yang saya dapat, Pak. Jadi sekarang terima order azan lah ya. Nah, hikmah saya dapat sih. Kalau sholat apalagi kan, padahal rumah sampingnya masjid, tapi hari Jumat saya nggak ke situ larinya kan. Nah, banyak hikmah yang saya dapatkan. Pokoknya udah menyesal tuh, betul menyesal. Kalau ingat wajah orang tua seperti apa? Menangis dulu karena kan menggunakan uang jajan orang tua untuk beli ini. Sekarang kalau terbayang seperti apa gambarannya? Nggak bisa diungkapkan kata-kata itu, Pak. Memang aduh. Allah yang tahu itu, Pak, penderasannya. Karena mau kita nangis pun, mau kita apapun, yang ada dapat stigma lagi dari keluarga. Itu buaya itu katanya. Gitulah, Pak. Nah, sekarang kan Herdi sudah sembuh ya, sudah pulih lah kita bilang ya. Alhamdulillah. Apakah keluarga mempercayai itu? Atau ada yang tidak percaya? Atau yang ada yang masih, wah ini kita tunggu dulu nih, jangan-jangan nanti comeback dia nih. Ya itulah resikonya tadi, Pak. Nah, karena kejahatan yang belum seimbang, Pak, dengan perbuatan baik yang sudah saya lakukan belum seimbang. Nah, masih 10% yang saya lakukan ini, Pak. Sementara kejahatan udah limit kan. Jadi udah minus. Nah, cuman orang tua palingan bude yang memberikan kepercayaan tadi itu, Pak. Nah, kalau untuk yang lain ya jangan dulu lah. Nah, karena saya ini udah sering kali diberikan kepercayaan, Pak, dalam segi materi, pekerjaan, tapi saya karena masih kecanduan masa itu ya. Itulah Melenceng semua ya. resiko bagi saya. Kalau masyarakat sendiri bagaimana? Masih sudah bisa, saya masyarakat yang tahu Hendy pemakai lah kan dulunya kan. Apa mereka sudah bisa menerima atau belum? Saya setelah belum balik ke sana. Belum balik ke sana. Memang diri saya ini belum ingin balik ke sana karena iman saya belum kuat, Pak.
Saya sadarin itu iman saya belum kuat. Atau kalau di sini mungkin Henry ada ketemu kawan-kawan di sini terus bercerita saya dulu bekas pemakai. Itu reaksi orang-orang Enggak, saya enggak pernah oh belum pernah gitu ya. pernah. Jadi ini pertama ya. Cuman ada yang di circle baru, orang itu baru kayak gitu kan, masih ya palingan saya ketawa-ketawa aja, Pak. Nah, menurut Hendy sendiri, tingkat kecanduan Hendy dibanding dengan kawan-kawan lain di yayasan, siapa yang parah atau bagaimana? Saya yang parah, Pak. Paling parah? Iya. Saya yang juga menggunakan banyak jenisnya, Pak. Jadi pakar lah gitu ya. Iya. Banyak jenisnya. Alhamdulillah nggak kena saraf, Pak, itu aja. Nah, karena kita narkoba ini nggak tahu, Pak. Ada yang baru 2 hari make, ada yang baru coba-coba tapi dia langsung kena saraf, Pak. Oh. Nah, itu ada kiat-kiatnya nggak bagaimana make jangan kena saraf gitu? Ya itu mana bisa kita kan nggak ada di tes dulu kan. Itu udah sebagai pakar kadang-kadang tahu caranya gitu ya. Apa dimakan dulu, Apa dimakan baru dulu, itu iya, nanti betul. kan. Ya, Untuk kedengaran mengantisipasinya itu. Kedengarannya seperti bercanda, tapi bagi orang yang udah kecanduan sekali, dia kan tentu mencari cara-cara kan. Misalnya nih supaya cepat naiknya bagaimana, supaya jangan kena bagaimana, saraf gitu-gitu. Itu kembali ke fisik lagi itu, Pak. Ada ya. fisik yang tidak memungkinkan tapi dipaksa juga, itu yang membuat fatal untuk kedepannya kan. Karena kalau udah kayak gitu, aduh, bertahun-tahun untuk pemulihannya itu, Pak. Oke, kita ke Pak Nasir nih. Pak Nasir Iya, kita iya. bombardir dengan pertanyaan. Setelah itu balik lagi ke Pertanyaan pertama, kenapa mau buat yayasan seperti ini, Pak? Kalau itu pertanyaannya memang susah saya jawab itu. Ya. Memang sebenarnya tidak terpikir ke situ. Oh, awalnya nggak ada terpikir. Nggak terpikir. Tapi kenyataan Terbuat. Nah, ini mungkin diakibatkan mungkin dari perkembangan kita dengar di media-media terpanggil. di mana-mana. Lalu apalagi dibilang Aceh darurat Narkoba. Nah, sinilah mungkin terpanggil saya selaku pendidik. Iya. Kita ajak beberapa teman untuk kita diskusikan tentang masalah rehab sehingga terbentuklah rehab. Setelah pensiun atau dari Setelah pensiun. Setelah pensiun. Ada peristiwa-peristiwa khusus Pak yang menginspirasi? Tidak ada. Nggak ada? Tidak ada. Ini spontan. Spontan ya? Seperti spontan. Spontan. gitu ya. Kita ada tetangga atau saudara atau orang di kampung yang terlibat gitu nggak ada Pak ya? Kalau keluarga kita memang nggak ada sama sekali. Nggak ada ya. Malah Bisa saya dibilang lebih subjektif ya? malah lebih saya netral. malah saya itu terpikir ini jangan-jangan kita buat ini nanti keluarga nanti ke situ pula nanti ya. Oh, sempat sempat terpikir tapi ada soal keluarga yang masuk ke situ gimana taruh muka saya gitu. Tapi alhamdulillah tidak. Sampai dengan saat ini sudah berapa tahun dah? 7 tahun lebih kurang. Oh, udah lama ya. Ya, dari 2000 efektifnya 2018 lah. 2018 sudah spontan aja efektif. gitu ya. Cuman tertarik saya pada saat itu ada pemerintah terhadap narkoba ini ada kepeduliannya. Sehingga dari Kementerian Sosial itu ada dibantu untuk mereka-mereka yang direhab ini 4 bulan gratis. 4 bulan gratis rehab. Oke. 4 bulan gratis. Jadi kita tolong orang-orang yang memang nggak mampu. Karena kebanyakan kalau di Aceh ini kita lihat rata-rata yang pakai narkoba itu orang yang nggak mampu. Nggak mampu. Sudah nggak mampu beli narkoba. Beli narkoba lagi. Berarti mampu Pak. Jadi sehingga sebagian orang malah prediksi orang itu orang yang pakai narkoba itu orang kaya. Iya, Kan begitu. Iya. Tapi kenyataan tidak seperti itu. Seperti Nah, terus di samping itu kita juga di dalam membimbing narkoba orang-orang narkoba ini itu yang potensi sekolah itu tetap kita sekolahkan. Tetap kita sekolahkan. Itu disebabkan karena mungkin saya asalnya dari pendidikan. Jadi terpikir situ. Nah, di selama waktu berjalan itu ada 2 orang yang dari SD kelas 5 SD udah kena narkoba. Masya Allah. Coba bayangkan. Kelas 5 SD. Itu ada 2 orang yang kita selesaikan sekolah SD-nya akhirnya. Berarti itu apa? Pecandu termuda gitu ya? Iya, betul termuda itu. Yang termuda. Itu Jadi gimana? tahun Itu bisa 2020 selesai dia SD, lalu kita kembalikan ke orang tua sehingga alhamdulillah sekarang tuh udah posisinya di pesantren. Nggak, nih yang SD ini seperti apa kok bisa kena dia masa SD? Nah itu mulanya kalau kita dengar cerita dia, ya anak SD kan SD, ya. cerita kadang-kadang bervariasi dia. Iya. Itu mulanya ya ngerokok dulu, Itu habis itu asalnya. nanti membawa Pingin kiriman itu Oh, kurir ya? sebagai itu bawa. Pernah dengar saya itu. Jadi di sini Anak-anak nanti dia menjadi kurir. dapat jatah
Ditolong nanti ini bawa ke sana, dan sana tuh ada yang tunggu nanti sana. Itu begitu sampai sana nanti sudah ada tuh. Itu SD di Banda Aceh ini, Pak? Nah, itu di samping sana nanti dia kasih, dapat lagi dia. Apalagi. Nah, ini untuk jajan kamu. Awalnya dari Jadi kurir ya. beberapa kali seperti itu, mungkin si kawannya ini diajak, coba tes. Kamu jangan bawa-bawa aja, tes lah. Nah, ini awalnya gitu. Cuman untungnya yang kita dengar dari para keluarga itu lebih cepat tahu. Oke. Lebih cepat tahu sehingga bawalah ke tempat kita ini. Kebetulan kita ada kerjasama dengan, ada MOU kita dengan IKAN. Oh iya, Ikatan Keluarga Anti Narkoba. Iya. Nah, jadi ada anggota di sana, mereka itu yang akan digiring ke tempat kita ini. Dan mungkin bisa jadi ada yang SD lain Pak ya, anak-anak SD lain juga yang gitu ya. Bisa jadi. Karena kan kalau saya baca di media itu anak-anak SD pertama jadi kurir. Kurir dulu. Karir mereka di bidang itu pertama jadi kurir. Anak SD kalau sudah pegang duit, apalagi kalau sempat 50-an dikasih, 50-an ribu itu kan sudah banyak sekali. Ini di kita ini ada berapa lokasi yang sejenis seperti ini, maksudnya rumah rehabilitasi ini, Pak? Kalau rumah rehab di Aceh Besar kita satu-satunya. Oh, yang di Aceh Besar Di ya. Aceh Besar. Kalau di kota Banda Aceh ada 4. Serama Mulia, Sirah, Gema, Al-Fatah. Ini yang di luar pemerintah Pak ya, yang Nah, itu yang rehab, yang punya rehab, yayasan. oh iya. Tapi yang resmi yang sudah IPWL, yang sudah diakui oleh Kementerian Sosial itu 3, termasuk Yayasan Kais Asana, Serama Mulia, Sirah. Sebentar Pak, Kais Hasanah ini artinya apa? Ini Kais Asana artinya itu anak yang bijak. Oh, bahasa apa? Anak yang cerdas. Itu bahasa Quran itu. Bahasa Quran Pak? Bahasa Arab ya. Kalau punya Dan nama cucu saya pertama. Nah, baru mau saya bilang. Untuk mengelola rumah rehab ini apakah sulit, mudah atau bagaimana Pak? Kalau kita katakan sulit. Lalu kalau memang kita lakukan itu mudah. Di mana sulitnya Pak? Di mana sulitnya? Ya sulitnya macam cerita tadi itu, kalau sempat kita misalnya ketemulah pasien-pasien yang mengamuk itu, kadang-kadang kita bisa habis akal itu. Yang sampai banting-banting diri, bantu-antuk diri dia di apa itu dinding. Biasa antuk-antuk di dinding itu tengah malam atau gimana? Malam biasanya. Lagi sakau ya. Saat sunyi-sunyi itu. Oh ya, lagi sunyi, lagi Tapi pikiran kemana-mana. menurut pengalaman kami yang sudah kita jalankan itu memang tidak ramai yang kita ketemukan seperti itu. Ya, ada memang satu orang yang mengalami itu, mungkin pengalaman pertama pada saat kita buka yayasan. Panik nggak Pak? Sehingga bisa ya. Jadi di tim kita itu ada kumpulkan konselor semuanya itu. Ya. Kalau tengah malam itu konselor kan sudah di rumah kan. Kita bangunkan mereka itu ya datang. Bagaimana kita akan mengatasi hal ini? Nah, tapi alhamdulillah dia sampai dengan hari ini sudah posisinya dia jualan. Ini satu kebanggaan saya. Jualan apa maksudnya? Jualan. Oh, udah sembuh. Udah sembuh dia, udah sembuh. Maksudnya udah. Itu lagi. Sudah usaha. Akhirnya makin berkembang nama itu Pak. Tapi sempat juga dia setelah sembuh pertama terus kena lagi. Begitu keluar kena lagi. Ketemu kawan itu yang nyambung lagi. Sepertinya memang rutenya seperti itu ya. Kalau di awal-awal walaupun sembuh pasti kena lagi dulu, masuk lagi ya. Paling tidak ada sekali kembali lah gitu ya. Sebenarnya itu semuanya tergantung kepada pribadi sendiri. Kalau memang pribadi sendiri dia bisa mengawasi, terus dilanjutkan apa yang telah kita arahkan, itu tidak terjadi itu. Tidak terjadi. Cuman begitu pulang ke rumah, hal yang sudah kita programkan, kita polakan itu 6 bulan itu tidak jalan. Nah, disitulah ngawur. Salatnya tidak lagi, mengajinya tidak lagi. Nah, jadi segala sesuatu itu udah tidak peduli lagi. Mungkin juga dari pihak keluarganya juga nggak mensupport ya. Bisa jadi. Dan apalagi keluarganya yang memang kena ada sekali, 2 kali, 3 kali mungkin di apa itu ya tidak peduli. Nah, mungkin ya
Bisa jadi juga kawan-kawan lama dan telepon lagi, "Yo, gimana ada keluar ya?" Kumpul gitu ada keluar. Bisa jadi. Rata-rata berapa orang isinya itu? Kalau residennya? residen kita itu kapasitas yang di maksimalnya 30. 30. Sekarang yang ada 16. Sekarang posisinya posisi 16 orang. Mereka itu kan turun naik. Yang udah selesai kita akan kembalikan. Kita kembalikan. Ada syaratnya Pak untuk misalnya nih tas siapa nanti saya ada kenal itu pengen bawa ke rumah rehab tuh ada syaratnya untuk menjadi itu semuanya punya syarat. Kalau nggak punya syarat itu kan jadi syarat yang utama itu kalau dia punya KTP dia fotokopi. Lalu kakak dia harus Aceh? Kakak harus berdomisili di Aceh gitu? Tidak. Enggak. Malah pernah kita rehab itu anak dari Jakarta. Oke. Dia kena di Jakarta di sana. Kelas 3 SMP kena. Bawa ke Aceh. Sehingga saya tanya, dari mana Bapak bisa tahu kok ada rehab Kais Asana di Aceh, Bapak bawa kemari. Dilihat karena di YouTube katanya. Di YouTube. Jadi alhamdulillah kita rehab dia sampai sama saya itu 3 tahun. Kita sekolahkan. Tahun kemarin itu, tahun kemarin selesai. Ini ada cowok cewek juga di situ? Nah. Oh, khusus cowok? Khusus cowok. Jadi selesai kita sekolahkan. Jadi dia begitu libur kemarin itu sudah ke pesantren. Di Pijai juga. Pijai. Oh enggak, bukan Pijai dia. Biren. Jadi Pak Nasir dengan anak-anak ini udah seperti keluarga besar gitu ya? Seperti anak saya itu. Memang harus dibawa itu betul. Seperti anak sendiri. Saya jadi ingin tahu ada pecandu yang sudah berumur Pak? Itu yang saya mau ceritakan. Nah, ini coba nih. Karena kan yang lain-lain kan dianggap anak ya. Anak kecil-kecil muda-muda. Ini kalau ada yang udah tua yang berumur dianggap apa nih? Itu bervariasi memang. Jadi yang terendah itu saya sudah katakan tadi kelas 5 SD. Malah yang tertinggi lebih tua daripada saya. Hancur kali. Kalau yang SD ini mungkin oke lah. Yang bawa orang tuanya. Iya. Ini kebalikan. Yang lebih tua daripada saya, anak malah bawa. Ini yang kita kesannya lucu ya. Lucu, tapi nyata. Udah tua. Jadi yang terendah SD, yang tertinggi yang sudah kita alami itu umur 65 tahun. 5 tahun. Tapi lebih susah mana, yang kecil apa yang tua yang kita untuk obati ini? Kalau kita pikir-pikir itu yang tua ini kan lebih profesional lagi. Banyak ngelesnya. Udah tahu dia cara kalau ngeles. tingkat SD yang anak-anak ini kan masih bisa ditundukkan lah. Masih mau dia. Itu kira-kira banyak. Terus gimana? Lalu itu kalau kita kadang-kadang kita dengar cerita daripada mereka itu, ada yang sudah kawin, ada yang sudah punya anak 1, 2, tapi tega dia melakukan itu. Jadi begitu kita sudah duduk apa istilahnya circle kan mereka itu menceritakan pengalaman. Itu ada yang nangis itu, nangis menyesal. Kadang-kadang kan ada diulok sama mereka ini itu nangis apa itu? Air mata buaya. Apa betul-betul nangis penyesalan atau memang nangis menunjukkan keren aja kan istilahnya sekarang? Iya. Tapi rata-rata nangis betul lah. Tapi alhamdulillah kita lihat banyak yang sudah sadar. Banyak sudah sadar. Bapak pun merasa puas gitu rasanya. Lalu kita pun begitu kita selesai dari situ, kita kembalikan ke orang tua, lalu kita pantau juga. Kita pantau. Oh, masih pantau. Apalagi kita buat grup FSG istilahnya, itu grup-grup WA, grup khusus untuk wali itu. Jadi mereka itu nanti lewat itu nanti dia ada berkomunikasi lah dengan konselornya itu. Ini untuk memudahkan komunikasi. Konselornya dari berbagai macam ini ya, dari ustadz, ada psikolog gitu. Ya ada. Ya kita punya psikolog. Tapi ini kan kebetulan ada konselornya juga. Boleh juga boleh izin ya gantian duduk sebentar. Boleh Bang? Nah kita bebas nih kalau podcast. Ini kalau dari segi pendanaan anggaran nih kalau sekarang ini sudah swadaya. Swadaya. Waktu sebelum Covid itu ada spot dana dari Kementerian Sosial.
Jadi ditanggung itu 4 bulan itu. Jadi kita program 6 bulan, itu ditanggung 4 bulan, berarti berbayar 2 bulan. Jadi setelah COVID, adalah swadaya selama 6 bulan itu. Itu sangat menantang sekali ya. Karena mungkin kata tadi Bapak bilang banyak dari kelompok tidak mampu. Yang tidak mampu itu. Itu ada dari Aceh. Aceh apa itu? Klut. Barat. Klut ada 1 orang, lalu Aceh Barat ada 1 orang. Aceh Selatan, Klut. Klut Aceh Selatan. Nah, itu kenapa? Itu memang orang tidak mampu. Saya sudah sampai ke rumahnya itu. Prihatin kita lihat. Sampai dengan hari ini masih bersama saya. Masih bersama saya. Jadi mindset orang yang kena ini orang punya duit, orang kaya, ternyata bukan ya? Ya, orang miskin. Itu tadi mungkin untuk mengisi hidup mereka yang kosong itu kan orang miskin nggak ada kerjaan itu ya. Nongkrong-nongkrong rame-rame. Kayaknya untuk menggunakan mencuri, ambil orang gitu ya. Inilah kami kadang-kadang di PWL ini sudah kewalahan di dalam kita menangani tentang narkoba ini, orang-orang yang tidak mampu ini. Inilah lagi kita dekati dengan pemerintah Aceh. Iya. Pemerintah Aceh kan sudah ada kanunnya itu. Kanun narkoba. Tapi pergubnya yang tidak ada. Belum ada pergubnya. Jadi biar lebih operasional ya. Spot dari dana pemerintah Aceh kita belum lagi kita dapatkan. Berarti harapan Bapak supaya pergub ini dipercepat. Harapan kita demikian. Tapi kita sudah mulai masuk pelan-pelan untuk bisa dipergubkan lah. Ada sudah duduk di depan kita nih Bang apa Bang? Miswardin. Bang Miswardin, konselor ya? Apa? Konselor. Ya, konselor yang sehari-hari menangani rehabilitasi para pecandu ya. Saya ingin tahu nih, kira-kira metode yang digunakan dalam merehabilitasi ini metode apa gitu? Apakah ada metode khusus atau metode biasa gitu kan? Atau mungkin metode ini bisa diterapkan di rumah masing-masing gitu? Nah, ini Sehingga bagi yang jauh ya, bisa konsul jarak jauh aja, nanti Bang Miswar bisa kasih saran, oh ini nanti kalau anaknya gini seperti ini. Itu gimana Bang? Oke, baik. Sebelumnya kami perkenalkan dulu, kami Miswardin. Sehari-hari memang kita sebagai konselor ya, konselor dan juga sebagai program manager juga Pak. Jadi mengenai program atau metode yang kita lakukan di sana, itu kita ada 3 metode Pak. Pertama sekali itu terapi community namanya. Kemudian juga 12 langkah pemulihan namanya. Kemudian satu lagi religi. Nah, jadi dalam program rehabilitasi kita di KSS Aceh ini kita lebih menerapkan program religinya Bang. Karena kita berbasis lokal Aceh ini kan kita tahu sendirilah gimana cara Islam kan. Dan juga kami menganggap bahwasanya salah satu untuk menghilangkan penggunaan itu ya dibekali dengan keagamaan. Makanya lebih kita terapkan di bidang agamanya. Nah, jadi pertanyaan tadi itu apakah bisa konsultasi ya? Konsultasi ya, boleh konsultasi. Sama ini memang keluarga kadang-kadang misalkan yang sudah kita rehab itu pulang itu orang ini ketika kalau bahasanya relapse kembali ya, memudahkan kembali. Ketika sudah lain anaknya itu perilakunya lain, kadang-kadang keluarga itu menelpon kita emang, menelpon kita bagaimana cara penanganannya. Nah, kita sampaikan penanganannya. Nah, selama ini itu yang kita lakukan sekarang ya. Begitu juga sekarang di yayasan ini ya, penanganannya lebih ke agama tadi Bang. Tadi pertama sekali sholat itu 5 waktu itu wajib berjamaah. Kemudian berjamaah, kemudian mengaji. Kemudian sampai mengaji itu ada nanti pengajian dari ustaz-ustaz itu. Nah, kemudian ada lagi nanti penguatan ya, tentang agama lainnya misalkan kan. Nah, itu kita lakukan Bang. Tapi ini terkait agama Muslim semua ya sekarang? Pernah ada juga kita rehab ya, non Muslim dari Cina ya kan. Cina non Muslim. Dan itu juga kita ini kan kita tidak mendiskriminasi dengan agama itu. Kalau misalkan yang Muslim ini ya kita hadirkan ustadz, ustadznya pengajian itu. Nah kalau misalkan dia kita hadirkan juga kalau bahasa ini pendetanya itu ya, pendeta. Tetap kita ini kan konseling nanti pertemuan 1 minggu sekali. Difasilitasi lah. Tetap kita fasilitasi. Artinya kita tidak menyudutkan misalkan atau mendiskriminasi dia non Muslim. Kita bebasnya ya enggak. Semua kita fasilitasi Bang itu. Oke.
Ini kan setiap hari bergaul dengan mereka lah ya, Bang ya. Betul. Ada nggak ciri bukan ciri khas semacam bahwa kalau yang pecandu narkoba dari kalangan ini dia lebih rentan kena narkoba atau dari daerah ini lebih rentan? Oke. Maksudnya ada ciri khas gitu atau dari penampilannya seperti ini sudah bisa. Tapi ini jangan terkait agama ya. Ya, nanti nggak enak itu. Kalau misalkan ciri khasnya itu ya bermacam-macam juga Bang ya. Misalkan kita bilang di Barat Selatan tadi lah. Barat Selatan itu lebih ke ganja misalkan. Itu orangnya. Makanya rata-rata kita rehab dari Selatan itu ya penggunanya lebih ke ganja. Tapi kalau kita rehab lagi ke sini ke Barat Timur nih, Timur Selatan ini, Utara ini itu lebih ke sabu-sabunya. Nah, jadi macam-macam ya lihat. Mappingnya gitu kan. Nah, gitu, lebih ke sabu-sabunya kalau darah. Itu ada perbedaan penanganan antara ganja, sabu-sabu. Kalau penanganan tidak ada beda. Sama semuanya. Cuma sekedar mengidentifikasi ya. Mutasi itu kan hasil dari Versi pun sama. itu kan hasil dari asesmen kita kan. Nah, penggunaannya seperti apa. Ya kadang-kadang juga dalam satu klien ini ada seperti yang bilang Bang Hendy tadi itu ada satu orang itu mungkin ada 3 penggunaannya, mungkin dari ekstasi, mungkin nanti sabu, ganja juga. Nah makanya itu yang rentan itu yang notabene gangguan ke jiwa itu larinya ke situ dia. Yang banyak kelewat banyak jenis gitu. Satu-satunya itu. Kemudian juga biasanya yang kita lihat yang sering jalan-jalan di luar itu lah, misalnya udah kita ketahui sendiri itu penggunaannya itu bukan sabu-sabu itu Pak. Apa itu? Itu ganja. Nah, makanya kalau secara medis itu disarankan ya kan, kita bukan untuk ini kan, itu lebih baik penggunaan sabu daripada ganjanya, karena saat ganja ini nanti lebih ke lebih ke gangguan jiwa dia. Tapi itu nggak ada yang bagus sebenarnya. Cuman kalau saran apa itu? Itu dengar tuh ya, jangan coba-coba, bukan berarti ini lebih bagus. Bukan ininya kan, tapi perbandingannya, Dampaknya lebih mengerikan ganja daripada sabu. Tapi kalau sabu itu paling nanti gangguan perilakunya kena itu. Mungkin nanti marah-marah lah nanti. Itu seperti yang bilang Bang Hendy tadi itu sempat nanti jual-jual apa itu LPG misalkan atau Honda. Itu perilaku yang pengguna sabu itu biasanya. Jiwa marketingnya jadi bagus ya. Bagus ya. Kalau rusak badan itu semua rusak mungkin. Kalau rusak badan ya lebih ke sabu tadi itu. Kalau ganjanya lebih ke sarafnya kena. Nah, makanya kita lihat kalau pengguna ganja itu lebih ke slow yang tenang ya. Nanti kita tahu sendiri dia. Itu memang bermain dengan halusinasinya itu. Nah, tapi beda dengan sabu ini, dia lebih aktif. Nah, makanya rata-rata kita lihat pengguna sabu itu bermainnya di artis itu misalkan. Artis misalkan siapa lagi. Kemudian yang pekerja berat tuh misalkan. Karena menggunakan sabu ini semakin kita menggunakan sabu itu semakin bertambah tenaga kita nih. Stamina kita ini. Nah, jadi makanya rata-rata orang yang aktif itu yang pekerjaannya lebih misalkan 12 jam itu penggunaannya sabu itu. Contoh misalkan artis itu. Kenapa orang yang sanggup misalkan sehari semalam itu enggak ini? Karena menggunakan itu dia tambah dengan itu. Oh iya, makanya atlet mungkin kan? Atlet ada? Atlet bisa jadi. Nggak pernah ditemukan oleh yayasan ini atlet? Sejauh ini belum. Akademisi ada? Masih ada. Kita semua ada kita. Ada ya. Memang tidak membedakan pekerjaan ya. Tidak membedakan pekerjaan. Makanya narkoba itu sebenarnya tidak mengenal dia. Makanya udah darurat. Betul. Ini yang Pak Nasir bilang tadi sampai nggak mau pulang lagi, apa sudah menyatu di situ? Gimana itu? Gini, mereka ini ada sebahagian keluarga takut. Biar aja kamu di situ. Ada sebagian memang dirinya sendiri. Ini Pak, nanti kalau saya pulang nanti ketemu sama kawan lain itu lagi, nanti saya kena lagi. Kalau bisa saya merantau aja lah, hijrah. Apa yang bisa saya kerjakan di Banda Aceh nih, saya kerja, siap untuk bekerja. Nah sampai begitu pernyataan. Jadi terpaksa kita sambut dengan baik kalau itu pola pikirnya. Kita berbagai daerah kita udah pernah kita rehab. Dari Medan malah dia dulu kerja bengkel, kena narkoba, nah, lalu kita rehab, terus kita kembalikan ke pekerjaan asal dia. Alhamdulillah, jalan. Begitu balik ke Medan, udah kena lagi. Relap lagi ya? Relapse. Kalau bahasa ini relapse. Artinya hidup nggak akan kembali sama ya kalau udah kena narkoba itu ya. Makanya dalam dalam istilah candu itu
ketika sudah mengenal barang haram itu nggak ada lagi istilah namanya sembuh, Pak. Pulih. Nah, makanya pemulihan kan pulih yang ada. Kenapa dikatakan pulih? 99% orang yang sudah mengenal narkoba itu hanya 1% yang cuma ada harapan pulih itu, Pak. Yang lain itu pasti akan relapse kembali. Nah, itu siklusnya itu. Makanya ada istilah bahasa tadi itu hari ini udah pulih, besok mungkin atau 2 bulan lagi memakai lagi. Mungkin hari ini udah pulih, besok memakai lagi. Seperti contoh Bang Endi tadi itu kan. Jadi akan menggunakan kembali. Jadi 1% cuma ada harapan, Pak. Kalau sudah mengenal narkoba itu. Makanya nggak kita katakan sembuh itu. Pulih yang ada. Pulih ya. Jadi semakin sering kita ya prihatin atau peduli terhadap diri kita, maka semakin bagus penjagaan pemulihan kita. Tapi kalau tidak peduli dengan ini kita, ya sama aja menggunakan kembali. Sama juga, maaf cakap kita bilang sama seperti penyakit gula misalkan, diabetes. Nah diabetes itu kalau kita tidak obati, maka kambuh lagi. Tapi kalau kita obati terus, ya akan pulih dia gitu. Tapi sembuh nggak gitu. Sama juga seperti orang pecandu narkoba ini. Orang pecandu ini ada butuh bantuan obat-obatan medis juga. Nanti kita hasil asesmennya ya kalau misalkan dia udah menjurus ke Saraf obatan, nanti kita terapi dengan obat medis ya. Tapi kalau misalkan dia lebih ke tidak gangguan saraf, ya kita tidak menyarankan dengan itu. Karena kalau udah berbicara misalkan obatan itu, dia akan ketergantungan nantinya. Sehingga akan susah untuk melepaskan obat-obatan itu. Makanya kita sarankan kalau bisa jangan minum obat. Tapi kalau misalkan memang udah menjurus sana, memang harus terapi dengan obat, ya kita terapi dengan obat. Ada ini nggak pemakai narkoba itu ada mengganggu organ-organ tubuh yang lain selain saraf tadi yang ini bilang? Mungkin biasanya ada. Cuman kalau kita lihat dari efek dari para penggunaan itu, nanti kan selain dari saraf, kemudian juga anti jantung anti jantung. Itu biasanya rata-rata orang penggunaan sabu-sabu itu nanti lebih ke serangan jantung kemudian nanti mah atau lambung, itu biasa itu. Kenapa? Orang yang menggunakan sabu itu kalau dia aktif menggunakan sabu itu biasanya makan satu hari itu payah itu. Karena nggak lapar dia. Kalau menggunakan sabu itu dia nggak pernah merasa lapar itu. Makanya orang miskin cocok, Pak. Nah itu dia. Jadi kan ketika misalkan keturunan seperti itu, ya itu kan untuk lambungnya naik kan itu. Makanya rata-rata orang pengguna sabu itu pasti ada penyakit lambung. Kurus. Ya kurus, betul, jelas. Secara fisik kurus sudah. Tidak mandi ya. Itu tidak mandi, nggak terus lagi badannya itu efek dari penggunaan sabu itu. Mungkin ada pesan-pesan tuh anak-anak muda. Ya, gimana cara yang menghindari itu? Pesan-pesan khusus kali ya. Kalau pesan saya pertama sekali ini khusus untuk pengguna kan, masyarakat dan ya pemerintah ya misalnya. Sekarang ini kan program rehabilitasi ini belum banyak dikenal orang. Belum orang. Mungkin kalau kita nggak usah bicara Aceh lah. Aceh besar ini aja belum sepenuhnya orang mengetahui tentang program rehabilitasi itu. Nah pesan kita, kalau misalkan ada yang nanti yang terindikasi dengan menggunakan narkoba, misalkan di lingkungan keluarganya, ya ayo konsultasi ke rehabilitasi. Nah, itu pesan kita. Kemudian juga kepada pengguna hari ini yang belum berhenti menggunakan, ya pesan kita kalau bisa sudah sadar ya. Nah, karena apapun ceritanya, tidak ada yang pengguna itu sukses, ya. Nggak ada pengguna itu yang berhasil. Yang ada memang ya hancur-hancuran ya. Mulai dari misalkan dari kaya misalkan kan kalau kita lihat di media itu dari rumahnya besar itu dari kecil nanti habis kecil baru tinggal udah tinggal numpang di rumah mertuanya. Mungkin pesan kepada orang tua orang kaya. Kalau dari saya selaku pimpinan yayasan, anak yang telah kena narkoba itu telah kita kembalikan, mohon diawasi lah. Diawasi secara rutin. Jadi sehingga dia tidak kita lepaskan sendiri, jadi sehingga dia terpelihara pemulihannya. Jadi biasanya kalau orang yang baru-baru ini kita kembalikan ini kalau nggak didampingi terus, itu susah. Dia nanti satu saat akan kembali lagi. Kalau pesan untuk orang tua secara umum maksudnya. Lalu kepada orang tua kita harapkan kalau memang punya anak yang demikian itu, ya
kita aturlah jadwal dia itu. Kita peduli terhadap dia. Nah, ini poinnya. Peduli terhadap dia. Jadi bila dia misalnya sudah kelewat malam, belum lagi pulang, berarti minimal kita susul. Kalau tidak apa tuh kita telepon. Kalau memang HP-nya sudah di off kan, pasti bila perlu kita kemana dia biasanya. Ada kepedulian. Jadi dengan seperti itu kita lakukan, dia sedikit banyaknya kan ada terhambat. Tidak semena-mena dia akan pulang. Tidak seleluasa. Begitu pulang kita wawancara dia kemana gini gitu macam. Kita nasihatin lah. Ini harapan daripada kita. Tapi kalau ini orang tua tidak melakukannya, akan anak seperti itu lagi. Akan balik dia. Mudah. Pokoknya jangan sampai kecanduan lah Pak. Jangan kecanduan lagi. Kita kecanduan nasi goreng aja susah Pak hilang. Apalagi narkoba. Betul. Baik, terima kasih banyak nih ya Bapak-bapak dari Yayasan KAIS. Tadi ada Hendy ya, sudah banyak share ya tentang ceritanya. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan hari ini bermanfaat bagi penonton Sagu TV. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.